Seperti embun pagi, sabdamu menyegarkan jiwa kami yang kering. Sabda Tuhanlah jalan kebenaran dan hidup, tuntun kami hingga selamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Pada kesempatan ini, di hari Minggu biasa yang ke-21, kita diajak untuk merenungkan juga mendengarkan sabda Tuhan. Untuk itu, mari kita hening sejenak. Kita mengundang Tuhan untuk hadir dalam diri kita. Dan kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kesempatan yang indah bagi kami untuk merenungkan dan mendengarkan sabda-Mu. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu kepada kami semua, agar sabda-Mu yang kami renungkan pada kesempatan ini sungguh-sungguh menghadirkan kegembiraan dan sukacita dalam kehidupan kami, terutama dalam kehidupan iman kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 13 ayat 22 sampai 30. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyalah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang mencintai dan dicintai Kristus tersalib. Dewasa ini, kehidupan memberi banyak janji-janji kebahagiaan tanpa harus bekerja keras, membanting tulang untuk mendapatkannya.
Tidak perlu ke sana kemari atau keluar masuk kantor atau perusahaan untuk mencari pekerjaan. Orang bisa bekerja langsung dari rumah, memasarkan hasil karya, atau orang bisa dari rumah, di mana saja bisa mendapatkan apa yang ia mau dan apa yang ia cari. Semuanya serba gampang dan mudah. Artinya manusia tidak membutuhkan waktu yang lama dan panjang untuk mendapatkannya. Bahkan ada juga yang bisa mendapatkan segala sesuatu dengan cara-cara yang dilarang oleh gereja atau negara. Tetapi itulah kenyataan dunia sekarang ini. Setelah mereka mendapatkan apa yang mereka cari, atau setelah mereka menemukan apa yang mereka perlukan dalam kehidupan mereka, kadang mereka lupa untuk sejenak bertanya dalam diri, untuk apa semuanya itu? Apakah dihabiskan begitu saja atau harus diapakan? Itulah tawaran kemudahan yang diberikan oleh dunia. Tetapi sabda Tuhan yang sudah kita dengarkan pada kesempatan ini mengajarkan kita sekaligus menantang kita untuk terus berjuang dan berusaha. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, yang mencintai dan dicintai Kristus tersalib. Bacaan hari ini mengajarkan kepada kita, orang-orang beriman, untuk berusaha sekaligus berjuang masuk melalui pintu yang sempit. Artinya, segala sesuatu dalam hidup ini membutuhkan perjuangan dan pengorbanan, apalagi untuk kehidupan yang akan datang, untuk kerajaan surga. Apa yang kita punyai atau apa yang kita miliki, seharusnya itu menjadi sarana yang mengantar kita sekaligus membawa kita kepada keselamatan untuk bisa masuk melewati pintu yang sempit. Lalu pertanyaannya adalah, siapa-siapa saja yang akan diselamatkan? Apakah saya, Bapak, Ibu, saudara-saudari, termasuk di dalamnya atau tidak? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang mencintai dan dicintai Kristus yang tersalib. Yesus dalam Injil memberikan kriteria-kriteria orang-orang yang akan diselamatkan. Mereka yang berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan atau keselamatan. Semoga kita juga termasuk dalam kriteria-kriteria yang Yesus ajarkan pada hari ini. Karena itu, marilah kita lihat beberapa poin dari bacaan yang sudah kita dengarkan pada kesempatan ini, supaya kita juga termasuk orang-orang yang akan diperkenankan untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Poin yang pertama, semua orang sangat membutuhkan atau sangat mau untuk diselamatkan. Untuk itu perjuangan ke sana, untuk melewati pintu yang sempit, tidak hanya satu orang, atau tidak hanya 10, 100, 1000, atau 1.000.000 orang. Tetapi seluruh manusia di dunia ini akan ke sana, sebagaimana dikatakan dalam Injil hari ini. Dari timur dan dari barat, dari utara dan selatan akan masuk ke sana. Bisa kita bayangkan pintu yang sempit itu, dan sudah tentu pasti kecil dan tidak bisa menampung sekaligus memasukkan sekian banyak orang. Dalam sekian waktu, dalam sekian menit, dalam sekian jam, dalam sekian hari. Itu semua membutuhkan perjuangan. Orang-orang akan berdesak-desakan untuk masuk lebih dahulu dan menjadi yang pertama.
Karena takut kalau pintu itu ditutup, maka tak seorang pun yang bisa masuk ke sana kalau pintu itu sudah tertutup. Sangat sulit, bukan? Pertanyaannya adalah, Tuhan, sedikit sekalikah orang yang akan diselamatkan? Atas pertanyaan ini, Yesus tidak langsung menjawab berapa jumlah orang untuk memuaskan mereka yang ingin tahu. Tetapi Yesus memberi jawaban yang menunjuk kepada jalan perjuangan untuk masuk. Pintu yang sesak, pintu yang sempit, dan itu sudah pasti tidak banyak yang mencoba. Bahkan mungkin banyak yang mundur. Meskipun demikian, Yesus tidak asal omong. Yesus sudah memberikan contoh bagaimana dia melewati jalan salib hidupnya yang sulit dan berat, bahkan mengerikan itu. Yesus sudah menunjukkan perjuangan yang berat dan menghasilkan keselamatan bagi semua manusia, termasuk kita pengikut-pengikutnya. Karena itu, marilah kita berjuang dalam hidup kita ini untuk melakukan kebaikan-kebaikan sebagai satu cara kita untuk bisa masuk melalui pintu yang sempit itu. Dan itu semua harus kita mulai hari ini, sekarang dan seterusnya. Janganlah kita bosan untuk melakukan kebaikan, membantu sesama kita yang memerlukan bantuan, mengantar orang-orang untuk bisa berjumpa dengan Tuhan. Dan inilah tugas kita satu-satunya kalau kita mau masuk melalui pintu yang sempit untuk diselamatkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dicintai dan mencintai Kristus tersalib. Hal kedua yang juga menjadi permenungan kita adalah bahwa semua orang mau diselamatkan, tetapi tidak semua orang diselamatkan. Orang-orang yang mau selamat dan diselamatkan adalah orang-orang yang setia mengikuti Yesus dan mendengarkan Yesus. Setia menunggu untuk bisa masuk melewati pintu yang sempit, bahkan melakukan dengan baik perbuatan-perbuatan baik dan semua perintah-perintah yang didengar dari Yesus. Mereka yang tidak diselamatkan adalah mereka yang melakukan kejahatan. Mereka yang tidak dikenal oleh tuan rumah. Mereka hanya duduk mendengar saja tanpa melakukan apa yang sudah mereka dengar. Mereka tidak mau percaya terhadap apa yang sudah mereka dengar dan mereka lihat. Juga tidak mau menghayati apa yang mereka dengar. Artinya mereka hanya mendengarkan dan menyaksikan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Yesus, tetapi mereka tidak berusaha untuk menangkap artinya dan melaksanakan dengan gembira pesan itu. Ketika mereka terlambat atau ketika pintu sudah tertutup, mereka baru memaksa dan mendesak Yesus supaya diterima masuk dalam perjamuan. Maka tuan rumah akan berkata, "Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyalah dari hadapanku, hai kamu semua orang yang melakukan kejahatan." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau sudah demikian maka kita ataupun mereka hanya bisa melihat dari jauh perjamuan besar yang diadakan Tuhan dalam kerajaannya. Artinya kita akan dibuang keluar ke tempat di mana ada ratap dan kertak gigi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang mencintai dan dicintai Kristus. Pada bagian terakhir dari permenungan ini, saya sekali lagi mengajak kita semua, mari kita memperbaiki cara hidup dan cara kita beriman, agar kita selalu dipersilakan untuk masuk dan pintu selalu terbuka untuk kita, karena kita
adalah orang-orang yang setia mengikuti Yesus. Karena kita adalah orang-orang yang setia mendengarkan Yesus, dan karena kita adalah orang-orang yang setia melakukan setiap perintah-perintah Yesus dengan lebih baik dan lebih sempurna, sehingga menjadi orang-orang yang terdahulu masuk ke dalam pintu yang sempit dan menikmati kebahagiaan kekal. Sekali menjadi yang terdahulu, tetaplah menjadi yang terdahulu. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari kita menjadi orang-orang yang setia untuk mengikuti Yesus. Kita menjadi orang-orang yang setia untuk mendengarkan Yesus. Dan kita menjadi orang-orang yang setia untuk melaksanakan perintah-perintah Yesus dalam kehidupan harian kita. Semoga kita semua diperkenankan untuk masuk melalui pintu yang sempit dan memperoleh kebahagiaan dan sukacita. Semoga Tuhan memberkati kita. Seperti embun pagi, sabdamu menyegarkan jiwa kami yang kering.